Lukas seorang penulis Injil yang bukan berkebudayaan Yahudi, dan dia seorang Yunani. Shalom sekali lagi kepada rekan-rekan semua dari kelas bedah Paskah menurut Lukas. Teman-teman di sini saya harap sudah mendaftar semua ya. Jadi teman-teman yang belum tadi sempat mengisi formulir pendaftaran untuk ikut kelas dalam seminggu ini nanti bisa mengisi di tengah-tengah ini nanti bisa mengirimkan formulir pendaftarannya. Ya, seperti yang Ibu Evi bilang tadi ya. Jadi ini kelas pertama untuk bedah kitab yang dilakukan pada tahun 2020 ini. Sebelumnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang mengikuti kelas-kelas MLC sudah ada bedah kitab yang dilakukan sebelumnya. Ada bedah kitab Rut, ada bedah kitab Ratapan, ada juga bedah kitab Yakobus gitu. Dan kali ini kita akan belajar bersama-sama di dalam bedah Paskah menurut Lukas ini. Jadi saya berharap nanti rekan-rekan yang mengikutinya bisa komitmen gitu, memberikan waktu terbaiknya untuk melakukan proses penggalian sampai pada tahap kita mengaplikasikan firman Tuhan yang akan kita bedah dari kitab Lukas, khususnya pasal 19 sampai pasal 22 nanti. Nah, kita akan sama-sama terlebih dahulu masuk dalam acara ini sebelum kelas akan dimulai besok. Hari Kamis kelas akan dimulai sampai dengan Selasa depan. Tetapi kita perlu untuk mengetahui terlebih dahulu bagaimana kita bisa melakukan proses penggalian dalam bedah Paskah menurut Lukas ini. Nanti kita akan dibekali sama-sama. Jadi setelah ini Bapak Ibu jangan syok atau terkaget-kaget ya, tetapi harapannya dalam penggalian bedah Paskah ini kita bisa lakukan dengan cara yang menyenangkan dan tentunya sangat fun ini. Nah, judulnya bedah Paskah menurut Lukas. Ya paling tidak next ada beberapa agenda yang akan kita bahas bersama-sama. Nanti kita akan lihat sama-sama pendahuluan mengapa ini masuk dalam bedah kitab dan mengapa ada bedah kitab. Dan yang mengapa digali adalah Injil Lukas. Nanti kita lihat dalam pendahuluan. Setelah itu kita akan simak bersama-sama untuk mengapa bedah Paskah yang dilakukan dalam Injil Lukas ini. Dan di bagian ketiga nanti ada metode yang akan kita pakai untuk melakukan proses penggalian, disebut metode 2 jalur. Apa itu? Nanti saya akan sampaikan di dalam bagian ini. Dan setelah itu kita akan melihat pelaksanaan kelas diskusi bedah Paskah selama 1 minggu ke depan. Jadi kita akan melihat panduannya sama-sama, dan di bagian terakhir nanti akan ada contoh penggalian yang coba saya lakukan dari pasal Lukas pasal 19, dan kiranya nanti ini bisa juga jadi satu contoh untuk Bapak Ibu bisa lakukan dengan lebih baik lagi nanti pastinya. Ya, kita akan masuk dalam pendahuluan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu pertama kali mendengar namanya istilahnya bedah kitab. Kalau ini pendaftar baru ya, pasti baru dengar mungkin istilahnya bedah kitab. Ini merupakan satu program dari Biblical Engagement ya, atau sering kami sebut dengan istilah BE gitu ya. Ini dari Sabda, program dari Sabda, dan ini satu program, ini salah satu program dari banyak program yang ada di Sabda ini, dari Biblical Engagement. Ada training software Alkitab, ada seminar-seminar pendek dari Go Sabda, ada Badeno dan lain sebagainya. Masih banyak program dari BE yang disusun Sabda supaya setiap orang percaya atau seluruh peserta yang mengikuti kelas B ini punya kedekatan atau punya keintiman gitu untuk berinteraksi dengan firman-Nya gitu. Jadi ada hubungan timbal balik ya, bukan hanya kita yang belajar firman, tapi firman itu yang hidup itu juga bisa berbicara kepada kita gitu. Jadi bisa menjadi pedoman kita setiap hari. Nah, inilah pertama mengapa kami buka yang namanya bedah kitab. Dan kenapa bedah kitab ini jadi program belajar 1 minggu kita gitu, karena dengan kita membedah, dengan kita mengulas atau dengan kita mengupas kedalaman firman Tuhan dengan beragam cara atau beragam metode yang berbeda-beda, setiap bedah kitab yang sudah berlangsung metodenya beda-beda yang kita pakai Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya pernah ada bedah kitab Rut, kalau Bapak Ibu pernah mengikuti, ada bedah kitab Yakobus. Bedah kitab Rut itu kita menggali narasinya, bedah Yakobus kemarin kita menggali frasa hikmatnya, bedah Ratapan kemarin juga kita menggali dengan melihat gambaran atau grief dari kedukaan Yeremia gitu. Dan kemarin juga di November ada yang namanya bedah Natal menurut Lukas. Nah, jadi kita akan semakin paham, semakin kaya gitu terhadap firman Tuhan yang kita kupas, sehingga kita ngerti apa maksud penulis Alkitab katakan. Nah, jadi mengapa ini menjadi satu bedah kitab Lukas dilakukan? Padahal kan kita tahu ya, bisa aja kan dari Injil sinoptik lain juga bisa kita pelajari gitu. Bedah
bedah Paskah menurut Matius atau bedah Paskah menurut Markus, bisa aja gitu. Tapi alasan kita membuka bedah kitab Lukas ini karena pada November kemarin, kalau Bapak Ibu mengikutinya, Biblical Engagement sudah mulai dengan bedah Natal. Yang saat itu kita konsen membedah Lukas pasal 1 sampai pasal 2 tentang kelahiran Yesus. Nah, ini merupakan awal dari kitab Lukas. Dan di sisi lain juga kami rindu supaya kita fokus kepada kitab yang sama dari satu penulis, yaitu Lukas gitu. Jadi kita sudah kemarin belajar tentang kelahirannya di bedah Natal, sampai hari ini kita akan belajar tentang kebangkitannya di bedah Paskah dari Lukas, sehingga kita bisa mendalaminya secara detail dan juga utuh. Nah, terus mengapa Lukas? Siapakah Lukas? Nanti teman-teman bisa buka arsipnya ya di live.sabda.org, sudah ada pemaparan yang dijelaskan oleh Ibu Evi di situ tentang biografi Lukas secara lengkap gitu, dari siapa dia, cirinya, tujuannya, dan juga ciri kepenulisannya ada di situ lengkap. Tapi paling tidak ini ada beberapa yang saya garis bawahi di sini yang akan kita lihat secara umum saja gitu. Nah, Lukas ini merupakan seorang penulis Injil dan merupakan satu-satunya penulis Injil yang bukan orang Yahudi ya. Jadi dia berkelahiran Yunani gitu. Jadi kalau kita mau belajar Injil ini berarti kita punya punya sisi yang sama, punya kacamata yang sama dulu berangkatnya, karena kita di luar Yahudi. Jadi ini jadi satu pembelajaran menarik. Jadi Lukas seorang penulis Injil yang bukan berkebudayaan Yahudi, dan dia seorang Yunani, dan kita lihat dia juga punya pendidikan yang baik. Dia seorang dokter, atau dalam Kolose 4 ayat 4 dikatakan dia seorang tabib pribadi Paulus. Dia juga sebagai rekan sepelayanan Paulus. Nanti bisa Bapak Ibu lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat 11, Filipi 1 ayat 22. Nah, beberapa kali nama Lukas ini disebut ya dalam surat-suratnya Paulus, dan dia juga salah satu rekan Paulus dalam perjalanan misinya yang kedua ya. Kalau pertama kan ada Barnabas yang menemani Paulus, yang kedua ini ada Yohanes Markus yang akhirnya pulang, ada Silas juga, dan juga ada Lukas di situ. Kenapa dikatakan Lukas punya kesusastraan yang terbaik dari semua Injil? Karena dia ini seorang yang berpendidikan dan juga seorang pembelajar gitu, di mana gaya penulisannya dan isinya yang luar biasa. Selain itu dia juga dalam Injil Lukas nanti kita lihat dia punya kosakata yang sangat kaya dan juga lengkap gitu. Karena dia seorang Yunani ya, jadi penguasaan bahasa Yunaninya juga baik sekali gitu. Nah, di sisi lain juga Lukas memperhatikan gitu terhadap Yesus, terhadap orang lemah gitu, serba kekurangan. Bapak Ibu lihat di Lukas pasal 1 aja sudah dimulai dengan ada kata wanita di sana gitu, dan seringkali kata wanita disebutkan beberapa kali yang mungkin di dalam kalangan saat itu, di dalam budaya saat itu kurang dianggap, tetapi Lukas memperhatikan itu dari sisinya gitu. Dan yang terakhir, Lukas juga merupakan Injil terlengkap, mencatat peristiwa kebangkitan Kristus, kehidupan Kristus secara detail. Jadi ini juga merupakan kitab terpanjang di PB ya, bukan karena pasalnya yang terbanyak ya, tapi kitab terpanjang karena ada begitu banyak ayat yang terbanyak yang mencatat hal-hal detail dan teliti di sana. Nah, jadi ini secara singkat biografi dari Lukas. Nanti teman-teman bisa lihat lebih lengkap lagi di arsip bedah Natal. Dan dengan mengetahui biografi Lukas ini yang sudah saya paparkan barusan, pasti kita akan belajar ya dalam bedah Paskah ini gitu. Kenapa di dalam momen Paskah ini? Karena kemarin di bedah Natal kita sudah awali dengan Injil Lukas 1 sampai 2 hingga kisah Paskah yang akhir part 1 ya dari Injil ini, dan nanti sekaligus juga menjadi pembuka dari Lukas part 2 yaitu kisah para rasul. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari Injil ini sampai bagian terakhir dan sampai bisa masuk kepada kisah para rasul dengan sistematis dan juga tulisannya yang sangat baik ini. Nah, selain itu Bapak Ibu Saudara, selain kita sudah belajar kemarin di bedah Natal, ini juga tulisan Lukas ini juga membuktikan bahwa dia punya kredibilitas yang tinggi gitu. Jadi tulisannya seputar Paskah ini juga nanti akan kita lihat sama-sama. Jadi harapannya melalui bedah Paskah ini kita bisa mendapatkan satu kesatuan yang utuh. Ini saling melengkapi. Kemarin sudah Natal, sekarang Paskah. Dan kalau kita sudah pelajari bagian ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan, kita akan mendapatkan serangkaian perjalanan kehidupan Yesus yang utuh. Nah, ya, dan kemarin kita sudah belajar ya di bedah Natal itu ada 2 topi yang dipakai, dari topi perjanjian lama dan juga topi saat ini. Dan dalam bedah Paskah ini kita akan memakai bedah jalur dalam prosesnya.
Jadi saya akan jelaskan nanti tentang 2 jalur dan keistimewaan dalam bedah Paskah ini. Tetapi kita akan lihat dulu sama-sama, kita simak sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Ada video dari Injil Lukas yang dipelopori oleh The Bible Project. Kita lihat sama-sama nanti sebelum saya akan bahas tentang 2 jalur yang akan kita pakai dalam metode penggalian bedah Paskah ini. Silakan teman-teman admin bisa putarkan videonya. Kita sedang menelusuri Injil Lukas, dan tibalah kita pada akhir perjalanan panjang Yesus menuju Yerusalem. Ia telah sampai. Ia mengendarai seekor keledai, menuruni Bukit Zaitun, menuju ke arah kota, dan orang banyak berkumpul dan memuji Dia. Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Mereka menghamparkan jubah mereka di hadapannya. Mengapa Yesus diperlakukan seperti raja? Begini, nabi-nabi Israel zaman dahulu berjanji bahwa suatu hari nanti Allah sendiri yang akan datang untuk menyelamatkan umatnya dan memerintah atas dunia. Pada saat yang lain, para nabi juga berkata bahwa seorang raja akan datang ke Yerusalem untuk menegakkan keadilan dan perdamaian. Jadi Yesus sedang membangkitkan semua harapan bahwa ialah raja itu dan semua orang sangat bersuka cita. Tapi tidak semua bersuka cita. Para pemimpin agama menganggap Yesus sebagai ancaman terhadap kekuasaan mereka. Jadi mereka tidak senang. Namun, yang lebih mengejutkan, Yesus sendiri merasa gelisah. Yesus sebenarnya menangis saat ia berada di atas keledai. Mengapa ya? Karena Yesus dapat melihat apa yang akan terjadi. Ia tahu bahwa ia tidak akan diterima sebagai Raja Israel. Ia juga tahu bahwa bangsa Israel akan terus berjalan menuju kehancuran. Mereka mengabaikan orang-orang miskin, mengobarkan pemberontakan melawan penjajah Romawi. Semua itu akan berakhir dengan kematian. Itulah yang menghancurkan hatinya Dan membuatnya marah. Hal pertama yang Yesus lakukan di Yerusalem, ia bergegas menuju halaman Bait Allah dan mengusir para penukar uang, menghentikan seluruh praktek persembahan korban. Ya, Yesus sedang melancarkan protes dengan perkataan para nabi. Ia berdiri di tengah halaman dan meneriakkan kata-kata dari para nabi Israel zaman dulu. Rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Sarang penyamun? Ya, Yesus mengutip perkataan Nabi Yeremia yang pernah berdiri di tempat yang sama, pusat kekuasaan agama dan politik Israel. Dan Yesus melancarkan kritik yang sama kepada para pemimpin Israel. Mereka adalah pemberontak dan pemimpin yang korup. Mereka menangkap pesan Yesus itu dan mulai berencana untuk membunuh dia. Yesus tidak heran. Malahan, ia membuat agar semua ini terjadi selama perayaan Paskah. Yang merupakan minggu kudus saat orang-orang Yahudi merayakan kisah lama tentang Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan dan menarik mereka ke dalam ikatan perjanjian. Jadi, Yesus menggunakan lambang-lambang Paskah untuk mengungkapkan makna kematiannya yang akan datang. Roti yang dipecah-pecahkan melambangkan tubuhnya yang dikorbankan. Dan anggur melambangkan darahnya yang akan mengikat perjanjian yang baru antara Allah dan Israel. Yesus akan mati bagi umatnya dan membuka jalan baru ke masa depan. Setelah selesai perjamuan, Yesus membawa murid-muridnya ke taman untuk berdoa. Dan ia bergumul antara keinginannya sebagai manusia untuk menyelamatkan nyawanya atau harus mengorbankan nyawanya. Tetapi ia sanggup mengatasi percobaan ini. Dan disinilah para pemimpin agama beserta para pengawal Bait Allah menjumpai dan menangkap Yesus. Pada saat itu, Yerusalem dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Jadi para pemimpin agama tidak dapat menghukum mati Yesus tanpa seizin dari gubernur Romawi yang bernama Pontius Pilatus. Itu sebabnya mereka mengarang tuduhan bahwa Yesus adalah raja pemberontak yang mengobarkan revolusi melawan Kaisar Romawi. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Dan Yesus menjawab, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Pilatus dapat melihat bahwa Yesus tidak bersalah dan ia tidak pantas dihukum mati. Namun para pemimpin agama itu tetap bersikeras bahwa Yesus adalah orang yang berbahaya. Jadi mereka mencoba bernegosiasi. Pilatus akan membebaskan pemberontak yang sebenarnya melawan Roma yang bernama Barabas sebagai gantinya Yesus. Jadi orang yang tidak bersalah dihukum menggantikan orang yang bersalah. Yesus digiring bersama 2 penjahat lainnya dan ia dipakukan ke alat hukuman Romawi dan orang-orang mengolok-olok dia. "Hei, jika engkau adalah Raja Mesias, selamatkanlah dirimu dan kami." Namun Yesus tetap mengasihi musuh-musuhnya sampai akhir. Memberikan pengharapan kepada salah satu penjahat yang sekarat di sebelahnya. Ia bahkan berdoa bagi orang-orang yang menyalibkan dia. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
Kemudian langit menjadi gelap ketika orang yang tidak berdosa mati sebagai pemberontak. Lalu Yesus berseru dengan kata-kata dari Mazmur Israel. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Kemudian Yesus pun mati tanpa dosa dan seorang diri. Itulah cuplikan dari The Bible Project dari Lukas 19 sampai 23. Nanti pasal 24 kita akan lihat di hari evaluasi minggu depan. Nah, menarik ya Bapak Ibu ya. Kita lihat secara visual, kita mendengarkan secara audio gitu. Jadi kelihatan sekali tadi ada pasti udah mulai melihat ya di mana gitu perbedaannya kalau kita hanya belajar dengan teks. Nah, jadi dengan video tadi kita akan mendasari bahwa dalam diskusi bedah Paskah menurut Lukas ini kita akan menggunakan yang namanya metode 2 jalur. Kembali ke share screen ya, teman-teman admin bisa untuk share PPT-nya. Jadi metode 2 jalur yang akan kita pakai ini adalah metode jalur klasik teks, dan satu lagi adalah metode jalur visual atau multimedia. Nah, jadi ada 2 jalur yang akan kita pakai, yaitu metode klasik atau teks dan juga jalur multimedia atau visual. Dicatat sama-sama ya. Nah, kenapa kita memakai metode 2 jalur dalam diskusi ini? Sorry, apakah PPT-nya bisa di-share screen? Oke. Ya. Oke. Nah, sudah lihat di sini ya. Jadi ada 2 jalur yang akan kita pakai. Kenapa kita harus memakai 2 jalur tersebut? Karena Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau kita lihat di zaman sekarang ini cara belajar manusia ternyata sangat banyak sekali ya. Punya gaya belajar yang berbeda-beda, jadi bukan hanya satu cara gitu. Nah, di sini ada saya tambahkan di sini ada learning style sama multiple intelligence. Kita akan lihat sama-sama. Learning style ini merupakan gaya belajar seseorang untuk memperoleh atau mendapatkan pengetahuan yang sedang diproses gitu. Jadi tujuannya supaya kita bisa menangkap informasi dengan cara mengingat, dengan cara memikirkan dan mencari solusi dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, demikian nanti ketika dituangkan dari hasil pembelajarannya bisa efektif yang dituangkan. Dan di sini dalam model gaya belajar ini ada 3 bagian yang bisa kita lihat ya. Cara belajar seorang itu bisa melalui visual atau melalui penglihatan atau gambar atau dengan warna-warni. Di sini kalau Bapak Ibu di dalam gambar lihat menggunakan mata gitu secara visual. Dan kalau gaya belajar auditori ini lebih banyak menggunakan indera pendengaran atau telinga gitu, dengan bunyi-bunyian, dengan podcast, dengan pokoknya mengandalkan indera pendengaran lah yang dipakai di sini. Dan metode belajar lain, gaya belajar lainnya itu ada juga namanya metode gaya belajar kinestetik gitu, atau gaya belajar dengan gerakan, atau ada seseorang bisa langsung nangkap apa maksudnya ketika melihat objeknya gitu. Jadi ini biasanya anak-anak ini lebih banyak ke permainan, metode permainan gitu. Jadi banyak gerak gitu. Jadi dengan bergerak mereka bisa menangkap maksud dari ide yang disampaikan. Nah, ini dari gaya belajar. Sedangkan dalam multiple intelligence ini, Howard sebagai pelopornya juga mengatakan bahwa gaya belajar ini ada 9 di sini yang dikatakan bahwa multiple intelligence atau kecerdasan majemuk ini juga salah satu cara atau kemampuan untuk seseorang bisa bertindak, berperilaku dengan banyak cara. Dan di sini ada 9. Teman-teman bisa lihat di gambar ya, di gambar hanya 8, tapi sebenarnya ada 9 karena sudah ditambahkan satu lagi. Ada kecerdasan linguistik gitu, kecerdasan seseorang dengan berpikir dengan kata-kata yang cukup kompleks. Ada juga kecerdasan musik atau ritmik gitu. Seorang dapat menangkap ide atau memproses ide itu dengan mendengarkan musik atau dengan ritme atau dengan dengan kemampuannya meningkat, otaknya bisa meningkat dengan musik-musik yang didengarkan. Ada juga kecerdasan logika, ada spasial dengan menggunakan imajinasi, ada naturalis, interpersonal, kemampuan untuk mempelajari dan memahami seseorang, atau intrapersonal, kemampuan untuk mengenal dirinya sendiri, dan yang terakhir adalah kecerdasan eksistensi. Bagaimana seorang bisa menjawab persoalan-persoalan yang sedang dihadapi seputar kehidupan manusia. Nah, ini gaya belajar, ada tadi kinestetik, ada visual, ada auditory, ada eksistensi, ada banyak model belajar yang sudah kita lihat sama-sama, dan ini mungkin ada di dalam gaya diri kita gitu ketika memproses sesuatu. Tinggal dicek aja kita biasanya memprosesnya bagaimana.
Dengan demikian bisa dikatakan bahwa kemampuan belajar seseorang sampai saat ini sebenarnya banyak sekali, multi cara. Dan di zaman yang sudah digital ini membuat kita bisa mendapatkan info yang kita cari dengan beragam gaya belajar yang kita pakai. Nah, inilah landasan mengapa ini jadi alasan kita menggali bedah Lukas ini dengan mengaplikasikan metode penggunaan 2 jalur, yaitu klasik dan juga visual. Nah, kita lihat dulu ya sama-sama untuk metode jalur klasik ini. Metode ini mungkin sudah biasa kita lakukan Bapak Ibu Saudara yang sudah menjadi santapan rohani kita setiap hari untuk belajar firman Tuhan. Ini kita pakai gitu metode dalam belajar firman Tuhan dengan membandingkan berbagai versi Alkitab lainnya. Selain itu juga kita membandingkan mungkin dengan versi-versi bahasa suku karena kalau kita bisa mengerti bahasa suku biasanya punya makna yang lebih dalam seperti itu. Jadi kita membandingkan dengan versi satu dengan yang lainnya. Jadi ini akan memperkaya pengertian kita terhadap firman Tuhan yang sedang kita gali. Nah, Bapak Ibu Saudara, di saat ini ada begitu banyak versi Alkitab yang ditawarkan dalam bentuk digital. Mungkin terbatas dalam bentuk cetak gitu, tapi secara digital sangat banyak sekali bisa Bapak Ibu dapatkan ya. Dan terintegrasi. Nah, luar biasanya ini terintegrasi dengan bahan-bahan biblika lainnya seperti tafsiran, seperti Alkipedia, seperti buku pengantar lainnya, kamus Alkitab, dan lain sebagainya. Jadi dengan integrasi yang baik ini, kita bisa mendapatkan maksud dari firman Tuhan dengan bantuan alat biblika yang sudah mumpuni dan juga disusun orang-orang yang bertanggung jawab gitu. Nah, ada interlinear juga, ada referensi silang, di mana kita bisa menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lainnya, ada atlas, ada map Alkitab, ada konkordansi gitu. Kita bisa mencari padanan kata yang berkaitan. Dan ini semua alat bantu yang biasanya mungkin kita gunakan saat kita menggali firman Tuhan. Selain itu juga dalam metode klasik ini atau jalur klasik jalur teks ini ada metode yang kita pakai untuk menggalinya. Kami sendiri ada menawarkan metode SABDA namanya. Dan ini kemarin dalam bedah kitab sebelumnya juga ini yang dilakukan metode SABDA dengan simak, analisa, baca, simak, analisa, belajar, diskusi, doa, dan juga aplikasi. Dan juga ada metode-metode lain yang ditawarkan, ada metode observasi, interpretasi, aplikasi, ada metode walking with God, ada BGA, baca gali Alkitab, dan ada beragam metode lain yang bisa kita pakai untuk belajar firman Tuhan secara teks atau klasik. Nah, ini bisa kita lakukan, tetapi ada jalur yang kedua. Nah, ini namanya jalur visual atau multimedia, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini mungkin yang baru ya. Kalau yang tadi pertama mungkin sudah sering kita lakukan dalam belajar firman Tuhan. Yang kedua ini, karena cara orang berbeda-beda dalam belajar gitu. Ada yang mendengar tadi bisa dengan mendengar, bisa dengan visual. Nah, cara belajar visual ini sangat menarik karena saya sudah lakukan. Paling tidak kenapa dikatakan menarik dan apa dasarnya gitu. Yang pertama kalau di sini kita lihat relevan dan juga kekinian. Ini sangat cocok dipakai anak-anak zaman sekarang Bapak Ibu, khususnya di era visual ini. Kita bisa belajar Alkitab, kita bisa belajar dengan media yang relevan, tapi firman-nya tetap kekal gitu. Yang kedua juga menarik secara visual ya. Tadi kita sudah melihat The Bible Project, di sana dikatakan Yesus masuk ke Yerusalem dan kita lihat gimana visual dari Yerusalem itu. Jadi ada banyak ilustrasi, ada gambar yang menarik dan ini menjadi daya tarik tersendiri untuk kita bisa belajar firman Tuhan tanpa terintimidasi dengan rasa bosan gitu. Karena kita melihat sesuatu dengan cara yang menarik secara visual. Dan yang ketiga ini menjadi jembatan kita kepada firman Tuhan. Dengan media yang kita pakai, karena sejatinya itu pun firman Tuhan, contohnya kaum Alkitab lah, Lumo, Jesus Film, dan lain sebagainya. Ini kebenaran hanya dikemas dalam media yang lain. Jadi bukan bentuk buku fisik gitu, tapi sejatinya ini adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi ini menjadi jembatan dari media ini, jembatan kita bisa belajar firman Tuhan dengan lebih kaya lagi. Dan keempat, melibatkan pembaca. Kenapa? Karena ketika kita belajar firman Tuhan memakai multimedia dengan melibatkan visual atau audio atau cerita, maka sesuatu yang kita tangkap dari firman Tuhan itu akan mengikuti gitu ya dari gambar-gambar yang sudah kita lihat di dalam belajar firman Tuhan. Dan yang terakhir ini, kekuatan media saat ini atau bisa dibilang media force, maka ini akan jadi cara belajar baru yang berkembang. Dan ini akan sangat efektif Bapak Ibu, sesuatu yang fun juga. Maka firman yang Tuhan berikan itu kepada kita bisa kita gali dengan media yang berkembang untuk belajar, yaitu jalur multimedia dan
juga jalur visual. Nah, jadi dari dua jalur ini maka kita bisa katakan bahwa cara kita dalam memproses image dan cara kita dalam memproses teks pasti berbeda. Apa yang orang lihat mungkin dengan cara apa yang orang baca itu mungkin seringkali berbeda. Nanti mungkin bisa dikatakan hasilnya mirip, tapi biasanya dalam image-nya yang didapatkan berbeda. Nah, jadi dalam bedah Paskah ini, harapan saya kita benar-benar kreatif untuk menggunakan kedua jalur ini, teks dan multimedia, untuk belajar firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu ada yang nanti pertama kali baru melakukan penggalian ini ya. Dari kami juga mungkin ada yang baru di sini pertama kali melakukan, tapi harapannya semua kita belajar karena kedua jalur ini akan saling melengkapi. Setiap jalur yang sudah kita pelajari akan kita bandingkan dari teks dan juga media yang akan kita gali, sehingga kita punya pandangan atau insight yang lebih kaya dan lebih melengkapi lagi. Ya, ini akan menyenangkan ya rekan-rekan sekalian. Jadi kita akan lihat ya, ini gimana pelaksanaan diskusi kita untuk seminggu ke depan. Dan besok kita akan mulai dalam kelas diskusi. Yang pertama kita akan melakukan namanya proses penggalian setiap hari. Jadi kita bukan hanya membaca teks saja, tapi kita ada proses di dalamnya. Kita harus menggali teks tersebut. Dengan dua jalur tadi, yang pertama jalur klasik, dengan membaca teks sesuai pasal. Kalau besok kita akan mulai dari Lukas pasal 19, berarti Bapak Ibu harus membaca teks Alkitab sesuai pasal hari itu, bisa dengan alat-alat biblika yang sudah saya sampaikan tadi. Gunakan, yang kedua juga gunakan Alkipedia. Bagus Bapak Ibu Saudara, Alkipedia saat ini mungkin, ini buku pengantar ya, buku pengantar mungkin dulu dalam bentuk, kalau dalam bentuk cetak dulu yang saya lihat ada dalam bentuk hanya satu kitab gitu, tapi Alkipedia yang sudah diterjemahkan dalam software Alkitab dan juga dalam aplikasi, nanti Bapak Ibu bisa download kalau belum punya aplikasinya. Ini juga sudah punya latar belakang pasalnya gitu. Jadi kemarin ketika saya PA melakukan Alkipedia ini, pasal 19 itu juga sudah punya pengantarnya sendiri. Jadi nanti gunakan Alkipedia di dalam memproses teks yang kita gali. Nah, bisa juga pakai referensi lain seperti kamus Alkitab, buku pengantar, atau setiap alat bantu yang lainnya yang bisa menyingkapkan firman Tuhan yang akan kita pelajari. Dan jangan lupa untuk mencatat pelajaran yang didapatkan melalui firman Tuhan yang kita gali mengenai Paskah, insight Paskah yang kita pelajari. Nah, itu untuk jalur yang teks, proses untuk teks. Yang sekarang untuk jalur visual atau multimedia. Bagaimana dengan jalur ini? Nah, kita simak sama-sama ya. Kita akan menonton video kisah Injil dari Lumo sesuai pasal hari itu. Jadi kalau besok kita mulai dari Lukas pasal 19, setiap hari akan dikirimkan videonya untuk Bapak Ibu bisa cerna, bisa simak, bisa menangkap ide dari video yang kita pelajari. Dan bisa juga gunakan referensi media lainnya. Ada begitu banyak media yang bisa dipakai, ada film Yesus, ada komik Alkitab yang sangat menarik, ada Alkitab karaoke, Alkitab bergambar, Alkitab suara, atau Alkitab audio yang sudah ada dalam berbagai versi bahasa. Nah, dan jangan lupa untuk mencatat pelajaran penting yang Bapak Ibu dapatkan melalui penggalian yang Bapak Ibu lakukan. Nah, dan ada sumber atau teks media yang digunakan dalam pembelajaran kita seminggu ini, itu Badeno, baca, dengar, nonton Alkitab bersama. Mungkin di sini teman-teman sudah tahu ya, Badeno itu merupakan satu rencana multimedia yang sangat bagus untuk baca Alkitab dalam setahun. Dan siapapun bisa menikmati firman Tuhan dengan cara membaca, mendengar, menonton Alkitab. Sehingga kita punya kedalaman relasi bersama firman-Nya. Nah, setiap hari nanti teman-teman admin akan mengirimkan link ini untuk Bapak Ibu bisa membaca dan menonton sesuai pasal hari itu. Jadi harus membaca dan juga menonton. Nah, bisa mendapatkan Badeno Plus ya, ada beberapa bagian nanti yang plus di situ, ada studi, ada Badeno suku, bonus, ada kidung, dan lain-lain. Nah, itu adalah proses kita dalam menggali bedah Paskah dari pasal 19 sampai pasal 24 besok dengan jalur multimedia dan juga dengan jalur teks. Nah, sekarang ada format yang harus kita ketahui bersama-sama ya untuk mengumpulkan proses penggalian kita tadi, dan format inilah yang akan dipakai dalam Bapak Ibu mengirimkan hasil penggaliannya ke kelas diskusi. Nah, format yang pertama itu catat kesan dari penggalian Bapak Ibu Saudara dari dua jalur itu. Jadi dari jalur klasik, apa kata atau frasa atau ayat atau peristiwa yang paling berkesan ketika Bapak Ibu menggali pasal itu. Contoh mungkin kayak tadi kita lihat ya, sepintas Yesus menyucikan bait Allah, kita lihat di situ ketika harusnya itu tugasnya imam gitu, tapi Yesus saat itu benar-benar membuktikan dirinya sebagai Mesias ketika dia menyucikan bait Allah.
Nah, itu dicatat hal-hal yang berkesan ketika Bapak Ibu menggali teks tersebut. Yang kedua, masih di bagian pertama untuk jalur yang kedua, yaitu jalur visual. Sama, Bapak Ibu juga harus mencatat kata, frasa, ayat atau peristiwa, image yang paling berkesan dari pasal hari itu. Jadi pertambahannya di sini untuk image-nya ya. Tadi kalau kita lihat yang The Bible Project itu, wah di situ Yesus sangat murka sekali ya, marah sekali ketika dijadikan bait Allah itu sebagai sarang perampok atau penyamun gitu. Nah, itu dicatat kesan-kesan yang didapatkan Bapak Ibu Saudara. Dan yang bagian kedua, pelajaran apa yang Bapak Ibu dari jalur yang Bapak Ibu cerna dari proses pertama. Jadi ketika melakukan bagian pertama untuk menggali secara teks dan juga multimedia, Bapak Ibu harus temukan pelajaran penting tentang Paskah yang Bapak Ibu dapatkan. Jadi kita harus menemukan pelajaran apa yang menjadi pelajaran penting yang bisa kita lakukan gitu. Dan yang ketiga ini kita sharingkan perbedaan insight tentang Paskah dari dua bagian yang sudah kita pelajari. Karena ini akan saling melengkapi ya. Ini akan mungkin nanti awal-awalnya mungkin agak kelihatan sulit, tapi ini akan kalau sudah kita dapat gitu, karena kita lakukan dari dua kacamata yang berbeda, kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat menarik gitu. Bisa dilihat mungkin dari perbedaan emosionalnya, dari image atau audio yang kita dengarkan. Jadi nanti dibandingkan, di-sharingkan perbedaan dari jalur klasik dan juga jalur multimedia yang Bapak Ibu lakukan. Dan yang terakhir, yang paling penting juga aplikasi. Jangan lupa untuk mengaplikasikannya, mencatat aplikasi yang akan kita lakukan dari pasal yang sudah kita gali, dibagikan kemana aplikasi tersebut, dan kepada siapa yang akan kita bagikan aplikasi kita tersebut. Jadi harus ada aplikasi ya. Jadi nanti formatnya bisa dikatakan saya akan melakukan ini. Nanti dicatat sendiri dalam aplikasi tersebut. Jangan lupa ini besok yang akan kita gali dan kita bagikan di dalam kelas diskusi bedah Paskah menurut Lukas. Nah, ini pembagian hari untuk diskusinya Bapak Ibu. Hari ini kita mulai nanti dengan presentasi hari ini dan juga perkenalan nanti sore hari. Besok kita akan mulai menggali Lukas pasal 19 hari sengsara, minggu sengsara dari Yesus. Dan seterusnya Jumat kita masuk dalam Lukas 20 dan 21. Hari Sabtu masih tetap ada diskusi, kita akan menggali Lukas 22. Hari Senin kita akan melihat Lukas 23 dan hari Selasa akan kita tutup dengan Lukas pasal yang ke-24. Dan hari Rabu kita akan bertemu dalam evaluasi. Jadi dari dua jalur dan dari format yang sudah saya beritahu tadi, ini yang Bapak Ibu lakukan dalam prosesnya, nanti dibagikan besok dimulai dari pasal 19. Nah, gitu ya Bapak Ibu, harapannya Bapak Ibu semua mengerti dari penggalian kita selama 1 minggu ke depan. Nah, saya mau coba akan bagikan hasil bedah yang saya lakukan gitu ketika saya menggunakan dua jalur ini dari teks dan juga media. Saya menyoroti kalau Bapak Ibu nanti buka pasal 19 ada beberapa perikop di sana, salah satunya ketika Yesus masuk ke Yerusalem menggunakan keledai gitu. Ini merupakan awal dari sengsara Yesus gitu ketika dia masuk. Next dia menaiki seekor keledai, dan ketika saya mencari dari kamus, ketika saya melihat dari versi yang lain gitu mengenai anak keledai yang dimaksudkan dari Injil Sinoptik ini adalah keledai muda, keledai betina gitu, atau anak keledai yang belum pernah dipakai. Jadi kata yang dipakai di situ a pollen, a cart, bukan a donkey, bukan tetapi a cart, anak keledai. Nah, dan seekor keledai muda di sini yang dipakai ya. Kenapa dia menaiki keledai? Ketika menggalinya juga ternyata lihat dari nubuatannya Zakaria gitu. Ini menggenapi nubuatannya Zakaria gitu. Di mana seorang raja akan masuk dan menaiki keledai. Nah, ini juga ketika saya pelajari dari kitab yang lain, referensi lain dari kitab Hakim-Hakim, ternyata pada saat itu raja yang naik keledai biasanya menggambarkan kedatangannya dengan kedamaian, dengan damai, bukan untuk berperang. Jadi ada impresi, ada kesan yang saya dapatkan menarik bahwa ketika ngelihat bagian ini Yesus menggambarkan dirinya sebagai raja yang menyelamatkan dengan kedamaian, dengan damai yang dibawa. Nah, ini yang saya catat dari jalur teks. Dan dari sini saya belajar bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah raja yang rendah hati, datang membawa damai kepada kita semua gitu, termasuk kepada saya.
Dan di momen Prapaskah ini mengingatkan saya juga bahwa kerajaannya bukan hanya untuk dunia ini, tetapi kerajaannya jauh lebih besar dari itu, yaitu kerajaan surgawi. Kedatangannya yang melalui keledai itu sampai ke kematiannya membawa damai itu bukan sementara saja kita dapatkan, tapi itu berlaku untuk kekekalan. Kalau mau dilihat lagi apa respon saya di sini ya, dari sini saya belajar untuk semakin hidup taat gitu kepada Tuhan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan nggak mudah terlena dengan dunia yang kadang-kadang membuat kita terjebak dalam rutinitas dunia ini. Nah, ini kesan yang saya dapatkan ketika saya belajar menggunakan jalur teks dari pasal 19 ini. Nah, ketika saya melihatnya dari media, sisi media, jalur media atau visual, ini yang saya dapatkan. Ketika saya mempelajari dan PA dari bagian ini, ketika melihat keledai yang dilepaskan itu ternyata keledai betina atau anaknya gitu. Kalau di teks mungkin hanya dikatakan seekor keledai, tapi memang saat itu seekor keledai muda. Dan ukurannya Bapak Ibu ketika saya menonton videonya sangat-sangat kecil ya, jauh dari ukuran besar, jauh atau seperti yang diharapkan harusnya seorang raja itu datang dengan kuda, dengan kegagahannya gitu, tapi dia datang dengan keledai. Ada impresi lain yang saya temukan di sini. Dan di situ juga saya lihat ada murid-murid yang mengalasi keledai itu dengan pakaiannya. Sebelumnya ada 2 murid, ada Petrus dan juga Yohanes yang diutus Yesus untuk cari keledai. Tetapi di situ mereka dengan berani saja untuk datang. Mungkin kalau kita yang disuruh Yesus, padahal kita nggak tahu tempatnya ya. Pokoknya temukan keledai di desa yang lain, kamu akan bawa ke sini gitu. Mereka hanya taat lakukan itu, cari keledai dan dibawa kepada Yesus. Tanpa ketakutan sedikit pun mereka dengan berani dan juga taat kepada perintah dari Yesus. Jadi ini juga membuat saya belajar untuk melihat sisi ketaatan itu tadi gitu. Apakah saya takut, apakah saya berani, apakah sebaliknya saya mau melakukan perintah Tuhan sesuai dengan perintahnya. Nah, ya ini kesan-kesan yang lain yang saya catat ketika saya melihat peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem. Ada juga saya lihat di situ sukacita atau sorak-sorai, karena kalau Bapak Ibu nanti lihat video lumonya, mereka sangat meriah sekali ya. Jadi semua orang banyak, dari sorot matanya, dari dari daun palem yang dibawa gitu, dari arakannya Yesus diarak-arak sampai ke Yerusalem gitu. Mereka sangat bergembira, bahkan dikatakan mereka bernyanyi. Di situ juga di dalam audio itu kedengaran suara nyanyian mereka dengan sangat gempita sekali ya, dengan menyambut Yesus. Mereka menyambut Yesus dengan pujian yang menyenangkan. Nah, ini puji Tuhan sekali ketika melihat dari sisi lain, dari sisi image dari visual yang saya pakai dari video Lumo tersebut. Nah, jadi dalam proses penggalian ini, ketika bagian ketiga, ketika saya membandingkan dari 2 bagian ini, baik teks maupun jalur media, saya punya kesan tersendiri ketika belajar firman Tuhan dari 2 cara ini. Dan ini saling melengkapi sekali. Kalau dalam teks tadi disebut hanya keledai muda, ketika visualnya ternyata keledai muda dengan ukuran yang sangat kecil gitu. Itu yang dinaiki oleh seorang raja. Mungkin seharusnya kuda yang gagah, tapi akhirnya keledai yang sangat kecil yang dinaiki. Ada juga sorak-sorai yang sungguh menggetarkan hati gitu secara visual ya. Kalau mungkin secara teks kita baca gitu kan, mungkin nuansanya kurang berkesan gitu. Tapi kalau kita lihat secara visual, itu sangat menggetarkan dari sorak-sorainya orang-orang dan murid-murid Yesus yang mengiringi Yesus ke Yerusalem. Dan ini jadi momen persiapan Yesus untuk masuk dalam masa kesengsaraannya. Kentara banget. Bahkan di ayat setelahnya dikatakan dia menangis gitu. Nah, itu yang saya lakukan dalam proses penggalian dari pasal 19 mengenai Yesus masuk ke Yerusalem. Dan aplikasi yang saya akan lakukan adalah saya akan semakin taat kepada Tuhan dan tidak takut dalam setiap pelayanan atau pekerjaan yang dipercayakan. Dan saya juga bersyukur untuk kedatangannya karena dia membuktikan bahwa dialah Raja yang membawa damai. Dialah Raja yang memberikan damai sejahtera kepada kita semua. Dan harapan saya mau memberitakan juga bagian ini kepada orang-orang di sekitar saya, khususnya kepada tetangga kiri kanan saya gitu. Nah, ini adalah contoh yang saya lakukan ketika saya memproses teks dan saya memproses media dari pasal 19 ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan sama-sama belajar dari materi ini. Saya harap kita semua bisa menggali Lukas pasal 19 sampai 22 dengan 2 jalur ini, yaitu teks klasik dan juga visual multimedia. Nah, maka kita akan semakin mendalami dan mengalami proses yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan, sehingga interaksi atau komunikasi kita dengan firman-Nya di momen
Prapaskah ini semakin intim dan kita sehari ke sehari akan semakin bertumbuh turut dengan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita. Ya, selamat melakukan bedah Paskah menurut Lukas, Bapak Ibu Saudara. Sampai bertemu besok dalam kelas. Dan nanti sekiranya jika ada pertanyaan mungkin seputar teknis, nanti kita akan bahas dalam acara tanya jawab.